Ya baik, kita mulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita sama-sama pada pagi hari ini dapat mengikuti acara doa ataupun diskusi observatorium dan astronomi ke-20 yang bertemakan konstruksi epistemologi Islam telaah bidang astronomi. Yang sama kita hormati dan muliakan, ini turut berhadir guru saya dan guru kita semua, yaitu Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA, selaku Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau yang disingkat dengan OIF UNSU. Kemudian juga turut berhadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sengaja kita undang jauh dari Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu Al-Ustadz Mestra Wirman Empil. Beliau merupakan founder WAFI, yaitu Wacana Fikir Islam Padang, dan merupakan dosen filsafat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang sama kita hormati dan muliakan para tokoh-tokoh ilmu falak yang hadir di Zoom kali ini. Sini terlihat ada beberapa tokoh dan sesepuh juga, ada Ustadz Amirul Muslihin, Ustadz Sunario, kemudian Ustadz Agus Salim, dan juga tidak dapat saya sebut satu persatu. Di sini banyak hadir dari berbagai pelosok seluruh pelosok Indonesia. Ini adapun tata tertib acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua nanti ada penayangan profil OIF UNSU. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala OIF UNSU, yaitu Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Kemudian yang keempat narasumber kita yaitu pemateri. Kemudian yang kelima yaitu tanya jawab. Nah, mungkin untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah seraya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara yang kedua, yaitu penayangan profil OIF UNSU. Kepada tim kami persilahkan. Ya, itu tadi sekilas profil dari OIF UNSU, yaitu program dan kegiatan dan juga sekaligus perkenalan dari kami. Nah, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan doa dari OIF UNSU, diskusi observatorium dan astronomi pada hari ini. Selanjutnya yang teristimewa, pertama kita hormati dan muliakan narasumber kita, Bapak Mestra Wirman, yang beliau ini adalah sahabat saya, kawan saya ketika belajar di Mesir. Kami pernah satu bangku, satu kelas, dan satu perjalanan pulang dan pergi ke kos atau ke syakoh atau ke apartemen tempat tinggal dan seterusnya. Kami berpisah ketika setelah selesai tamhidi, ya Pak Ahmed. Beliau melanjutkan studi ke Malaysia, sedangkan saya tetap melanjutkan di Mesir. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, materi doa kita pada hari ini sebagaimana sudah kita baca, kita lihat dan kita ketahui bersama, yaitu
konstruksi epistemologi Islam dengan sorotan atau telaah khusus astronomi atau ilmu falak. Jadi materi ini memang hasil dari tawar-menawar, begitulah ya, tawar-menawar atau diskusi dengan Pak Metra yang beberapa waktu yang lalu saya dengan Saudara Dayat berdiskusi, bincang-bincang santai dengan beliau di Padang. Banyak hal, banyak wawasan, banyak khazanah yang kami dapat dari perbincangan di warung kopi beberapa waktu yang lalu, sehingga hal itu mendorong kami untuk untuk mengundang beliau lebih mengeluarkan wawasan keilmuannya, khususnya terkait dengan spesifikasi keilmuan beliau, yaitu filsafat secara umum yang dikaitkan dengan astronomi. Karena itu dalam hal ini atas nama Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Metra atas kesediaannya berbagi ilmu dalam forum, dalam halaqah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Berikutnya juga kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua, Bapak Ibu, yang izinkan dan mohon maaf saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Program ini alhamdulillah setelah terhenti sekian lama dengan disebabkan berbagai hal, akhirnya hari ini bisa kita laksanakan kembali. Adapun keterhentian program doa ini, diantaranya ada banyak hal, salah satunya adalah kita di internal atau di OIP UMSU sedang atau sudah baru saja selesai melakukan sejumlah perbaikan dan renovasi, terutama dari konstruksi bangunan-bangunan baik di dalam maupun di luar. Jadi nanti kawan-kawan, Bapak Ibu yang datang ke OIP UMSU, bagi yang sudah pernah, terlebih yang belum pernah, nanti akan melihat suasana-suasana atau tampilan-tampilan baru. Khususnya juga Pak Metra ini ditunggu nanti kunjungannya ke Medan. Kalau singgah atau lewat ke Medan itu harus singgah dulu, tidak boleh seperti yang lalu langsung balik ke Padang ya, dari holiday di Danau Toba begitu ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lainnya begitu. Selain itu juga kami informasikan kegiatan-kegiatan sharing keilmuan seperti ini, salah satunya ini doa, kemudian kita juga ada program halaqah observatorium, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya kita akan mengoptimalkan, kita akan melaksanakan, dan insya Allah semua informasi terkait dengan program kegiatan dari OIP UMSU itu bisa dilihat dan diikuti di medsos yang ada, mulai dari Facebook, IG, Twitter, kemudian YouTube atau OIP UMSU channel dan lain-lain gitu. Jadi dipersilahkan pada kawan-kawan yang ingin sharing, ingin mendapatkan wawasan dan seterusnya. Barangkali itu saja sambutan dari saya untuk kegiatan doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa menyimak dan mendapatkan wawasan terkait dengan materi yang akan kita diskusikan, yang akan disampaikan oleh Pak Metra Wirman pada pagi hari ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arwin yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk acara berikutnya. Sebelum kita masuk kepada penyampaian materi oleh narasumber, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Mesra Wirman, SHI MPhil. Beliau lahir di Padang 21 Februari 1977. Adapun riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau yaitu S1 sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Kemudian diploma master S2 yaitu di Liga Arab University Kairo Mesir dengan jurusan Ma'had Maktufat. Kemudian magister S2 di CASIS UTM Kuala Lumpur dengan jurusan filsafat dan pemikiran Islam.
Jadi beliau pernah belajar dan bertemu langsung ya dengan Profesor Said Muhammad Naqib Al-Athos. Ini merupakan cendekiawan dan filsuf Muslim dunia yang tinggal di Malaysia. Jadi sanad beliau sahih dan bersambung. Ini karena beliau pernah al-liqa wal mu'asarah, jadi pernah bertemu dan sejaman dengan Prof. Said Muhammad Naqib Al-Athos. Dan selanjutnya beliau juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga banyak karya. Adapun karya terbaru beliau yaitu di tahun 2022 ini, yaitu buku yang berjudul Pemikiran Tasawuf Sunan Bonang. Jadi para hadirin yang tertarik dan berminat nanti bisa mendapatkan buku beliau, buku terbaru beliau. Kemudian beliau juga banyak menjadi pemateri dan juga mengajar dan juga menjadi reviewer editor yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Untuk menghemat waktu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu kepada Bapak Al-Ustadz Mestra Wirman MPhil. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatidz ya yang turut hadir dalam kajian ini, yaitu mungkin para asatidz yang punya kepakaran di bidang falak ya. Ini izinkan saya ini melihat-lihat ya disiplin ilmu falak atau astronomi ini gitu ya. Dan juga yang saya hormati sahabat saya Dr. Arwin Julio Rahmadi yang telah menyinggung juga riwayat, bahkan saya agak terharu juga dalam buku beliau itu nama saya tertulis di salah satu kisah yang beliau tuliskan terkait dengan guru kami, yaitu Profesor Hisom Santi dari Palestina. Ketika saya baca, saya dapat hadiah buku dari beliau ketika datang ke Padang, dan ketika saya baca ternyata Dr. Arwin menyebutkan nama saya. Itu sebuah keharuan bagi saya, mengingat masa lalu ya, berguru sama pakar manuskrip dari Palestina, yaitu Profesor Hisom Santi. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Dr. Arwin yang mengundang ataupun meminta ya saya untuk mengisi salah satu slot kajian diskusi OIF ini, atau dalam istilahnya doa ya, diskusi observatorium dan astronomi gitu ya. Berdasarkan diskusi bersama Dr. Arwin, dan akhirnya muncullah tema ini ya, yang saya pikir relevan untuk disinggungkan dengan doa, yaitu konstruksi epistemologi Islam telaah bidang astronomi. Kalau bidang telaah berarti dia cuma melihat-lihat kira-kira relevansinya, relevansi ilmu falak atau astronomi, dan bagaimana konstruksi epistemologi Islam di situ. Ini makanya tema ini saya pikir ini relevan untuk didiskusikan oleh sahabat-sahabat dari OIF dan juga para asatidz yang punya kecenderungan ataupun konsentrasi di bidang astronomi ataupun ilmu falak. Dan saya mohon izin, saya bukan orang yang mengetahui banyak hal terkait dengan teknis ilmu falak dan astronomi, maka kalau bicara nanti diskusi tentang teknis aplikasi, maka nanti saya serahkan hal itu kepada Dr. Arwin, sahabat saya tentang ini. Saya cuma menjelaskan tentang gagasan epistemologi Islam dan hubungannya dengan astronomi dan ilmu falak. Saya sebenarnya memang kepakaran di bidang falsafat ya, dalam filsafat atau falsafah ya. Ketika dicari hubungannya dengan astronomi, sebenarnya relevan saja, karena ada yang mengatakan ya filsafat itu adalah mother of knowledge, ibunya ilmu gitu. Kalau dari segi prinsipil, yang namanya filsafat itulah pengetahuan yang dicapai oleh manusia dengan akalnya. Maka sangat relevan sekali
persoalan-persoalan ilmu falak, persoalan-persoalan astronomi ini berhubungan dengan disiplin saya, yaitu ilmu falak, filsafat gitu. Karena bicara tentang epistemologi juga, bagaimana asal muasal ilmu itu, kemudian bagaimana mengetahui itu dari suatu ilmu. Dalam Islam antara ilmu dan kebenaran itu setali mata uang gitu ya. Jadi dalam Islam ilmu dan kebenaran itu setali mata uang. Kalau kita berilmu berarti mengetahui yang benar gitu. Kalau kita dalam posisi benar berarti kita berilmu gitu ya. Dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka boleh dikatakan setali mata uang gitu. Orang tahu berarti dia benar. Kalau dia salah berarti dia tidak tahu. Itu saja. Sebagaimana kalau kita baca buku Other Mind dalam karangan John Huston, if you know you cannot be wrong, if you are wrong then you don't know gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini tidak salah. Nanti kalau memang nanti ada kekeliruan atau silapan, nanti kita diskusi, dan mohon Dr. Arwin juga memberikan masukan teknikal falak ini. Oke. Saya mulai dari prinsip epistemologi. Epistemologi Islam kalau dalam segi istilah kan mulai muncul itu di abad ke-18 itu ya. Kalau sebelumnya masih belum dikenal namanya istilah epistemologi, bahkan baru dikenal istilahnya kriteriologi gitu. Itu bisa dibaca dalam karya James Ferrier ya, dalam The Way of Knowing gitu. Dalam hal terkait dengan epistemologi ini, saya mengutip ya salah satu kitab ya, saya tunjukkan di sini, Majmu'ul Mutun. Majmu'ul Mutun ini adalah kumpulan-kumpulan matan kitab akidah. Dan kita ketika mencoba mengarungi kajian falak ini, saya coba mencari relevansinya dengan epistemologi. Ternyata ya dalam kitab Aqaid Nasafi ya, karangan Abu Hafs An-Nasafi, itu di awal permulaan kata kitab akidah itu dimulai dengan kata qala ahlul haq, berkata orang-orang yang ashabul haq, yang berpegang kepada kebenaran. Di situ haqaiqul asya' sabitah wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sofastaiyah. Hakikat segala sesuatu itu tetap dan pengenalan tentangnya juga tetap, bertentangan dengan fahaman sofastaiyah, yaitu sofis. Ini terdapat dalam kitab akidah karangan Abu Hafs An-Nasafi, nama kitabnya Aqaid Nasafi. Dalam kitab itu menegaskan dalam redaksi di awal bahwa dalam prinsip epistemologi Islam mengetahui itu tidak mustahil. Berarti kita bisa mengetahui. Nah, berarti dalam Islam mengetahui itu tidak mustahil, berarti bisa mengetahui. Ini bertentangan dengan kumpulan atau kelompok sofastoiyah atau kaum sofis yang mengatakan bahwa ataupun yang berpahaman bahwa kebenaran itu tidak bisa dikenali. Ini juga banyak dalam kecenderungan abad modern ini. Ada yang mengatakan ketika dalam diskusi, misal saja kalau kita amatan diskusi di ILC gitu ya, itu selalu logika sofastoiyah ini muncul di permukaan dalam diskusi. Misalnya kebenaran itu menurut kamu, menurut saya berbeda. Nah, jadi seolah-olah kebenaran itu tergantung siapa yang mengatakan. Maka di sini dalam kitab Aqaid Nasafi ini dijelaskan siapa itu sofastoiyah. Sofastoiyah itu terdiri dari 3 golongan. Pertama, kelompok La'adriyah. Kelompok yang mengatakan bahwa dia tidak tahu kebenaran. Atau dalam istilahnya agnostik ya. Dalam istilah falsafahnya adalah apa? Agnostis. Dia tidak tahu kebenaran. Sehingga akibatnya dia menolak kebenaran itu. Sedangkan kelompok kedua, kelompok Al-Indiyah. Kelompok Al-Indiyah ini berdasarkan secara literal makna Al-Indi berarti berdasarkan menurut saya gitu ya. Maka di sini kelompok-kelompok Al-Indiyah ini boleh diartikan dalam kajian falsafah disamakan dengan relativisme.
paham relatif. Jadi kebenaran itu menurut siapa yang mengatakan, jadi seolah-olah relatif gitu. Berdasarkan al-indiyah, menurut saya tuh begini, menurut Anda bagaimana? Kalau benar, itu kan menurut Anda, menurut saya belum tentu. Ini juga logika sofastoiyah ataupun relativisme. Kemudian kelompok yang ketiga itu al-inadiyah. Nah, kalau yang tadi itu relativisme itu bahwa dia tahu kebenaran itu, tapi kebenaran itu menurut siapa yang mengatakan gitu. Jadi tergantung siapa yang mengatakan. Sedangkan al-inadiyah ini boleh disamakan dengan kelompok skeptis ya. Kelompok skeptis ini adalah dia menolak kebenaran itu gitu. Sampai kapanpun kalau sudah dijelaskan berbuih-buih pun maklumat disampaikan dia tolak gitu. Maka inat itu kan keras atau istilahnya keras kepala atau bebalisme gitu. Nah, maka di sini dalam epistemologi Islam semua pahaman kelompok la'adriyah ataupun agnostisme, relativisme al-indiyah ataupun skeptisisme atau al-inadiyah itu berbeda dalam pahaman Islam. Nah, di sini dijelaskan hakikat segala sesuatu itu tetap. Pengenalan tentang sesuatu juga tetap. Nah, nanti bagaimana kita melihatnya dalam ilmu astronomi ataupun ilmu falak. Nah, ini menarik sebenarnya, tantangan terbesar bagi saya menghubungkannya dan mencari relevansinya. Itu di awal prinsip epistemologi ini. Kemudian dalam prinsip epistemologi yang berdasarkan hierarki, ini juga karena judulnya adalah konstruksi, berarti ini bicara tentang bangunan atau dalam artian konstruksi. Nah, dalam ayat Al-Quran, di situ dijelaskan, saya temukan hasil tadabbur ayat itu, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di sini yang diminta adalah dasarnya adalah dengan ilmu tadi, ilmu dan kebenaran tadi. Dan itu dimulai dari as-sam'a wal basar, pendengaran, wal basar ini juga prinsip epistemologi yang sifatnya hierarkis. Terdapat dalam ayat ini. Kemudian kita mulai dari pertanyaan, dari mana kita mengetahui? Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul dalam kajian epistemologi. Dengan cara apa kita tahu tentang sesuatu? Nah, apa yang saya dapat dari guru saya, yaitu dalam kitab Islam dan Filsafat Sains, ataupun dalam Prolegomena, dari karya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di situ asbabul ilm atau sebab-sebab mendapatkan ilmu juga terdapat dalam kitab Majmu' Mutun, kitab Aqaid Nasafi ini, tentang sebab-sebab mendapatkan ilmu. Sebab-sebab mendapatkan ilmu pertama adalah panca indera yang sehat. Panca indera yang sehat dalam artian al-hawas as-salimah. Di sini panca indera ini terbagi dua. Mungkin ada yang mungkin tidak banyak penjelasan terkait dengan ini, karena memang selalu kita pahami panca indera itu hanya yang 5 itu saja. Padahal kalau berdasarkan apa yang saya baca dari literatur kitab Islam dan Falsafah Sains atau Prolegomena Metafisika Islam karangan Prof. Syekh Naqib Al-Atas itu, bahwa panca indera itu ada 2, panca indera eksternal dan panca indera internal. Itu bisa peraba, ya, panca peraba, perasa, pencium, pendengar, penglihatan. Kemudian panca indera internal, indera bersama itu kamensen al-his al-mustarak, ya, dalam bahasa Arabnya al-his al-mustarak, kemudian representasi al-khayaliyah, estimasi al-wahmiyah, rekoleksi atau ingatan al-hafizah atau az-zakirah, kemudian imajinasi al-mutakhayilah.
mutakhayilah. Itu yang dimaksud panca indera yang sehat, al-hawas as-salimah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkan ilmu itu dari intelek atau al-akal. Intelek dalam hal ini itu akal sehat, ya. Kemudian ilham atau intuition atau wijdan al-hads. Nah, kalau dalam kajian falsafah barat ada reduksi, ya. Yang akal manusia itu hanya terbagi kepada dua, rasio dan intelektus, ya. Rasio itu sesuatu yang mencerap secara fisikal, ataupun intelektus mencerap sesuatu yang non fisik, gitu. Sehingga kemudian semakin menguatnya positivisme di barat, akibatnya yang yang dikembangkan kemudian hanya hal-hal yang bersifat rasional saja, sedangkan intelektualnya ataupun intelektus tidak begitu berkembang. Karena itu tadi, melihat suatu itu visibility adalah yang sifatnya sesuatu yang bersifat benda, yang nampak. Nah, dalam Islam, akal kita itu tidak tidak terbagi kepada dikotomi antara rasio dan intelektus, tapi adalah hanya berdasarkan fakultatif yang menjadi satu kesatuan. Yang mana akal dalam Islam itu dimaksudkan adalah al-akal yang pertama, kemudian al-qalb dan nafas. Ya. Kalau sesuatu yang bersifat emosional yang dicerap oleh, yang dimaksud oleh al-qalb. Kalau yang sifatnya rasional dan intelektual biasanya ditangkap oleh al-akal. Sedangkan tempat semua dititipkan oleh Allah, semua bisa berfungsi, itu adalah ruh, gitu. Atau nafas, ya. Ruh tempatnya nafas di situ, sehingga dia berfungsi. Maka kalau kita meninggal, dicabut oleh Allah ruhnya, maka kita hilang fungsi akalnya. Kita tidak bisa berpikir, tidak bisa menghitung, berjalan dan melihat dan segala macamnya. Ketika ruh sudah dicabut, karena fungsi itu semua dicabut. Kemudian yang ketiga adalah laporan yang benar atau khobar sodik, berdasarkan otoritas nakal. Di sini otoritas, ya, terbagi kepada dua, otoritas mutlak, absolutely authority, yaitu otoritas ketuhanan dalam ini Al-Quran, kemudian otoritas kenabian, hadis dari Nabi SAW, kemudian yang kedua otoritas nisbi atau relative authority. Ini bisa dilihat dari kesepakatan alim ulama, khabar dari orang-orang terpercaya secara umum. Itu asbabul ilm yang diuraikan oleh Prof. Alatas dalam kitab Islam dan Filsafat Sains. Dan itu uraian tersebut diafirmasi oleh Abu Hafiz An-Nasafi dalam kitab Aqaid Nasafi. Kita baca di sini, Majmu' Mutun Al-Aqaid, bisa di-download itu. Kemudian ayat Al-Qur'an yang pertama diwahyukan kepada Rasulullah SAW menyebut tentang Iqra, ya, dan al-qalam. Hal ini merujuk pada pembacaan dan pena. Kedua kalimah menjadi simbol kepentingan ilmu dalam Islam. Iqra merujuk bacaan, ya, kajian, analisis dan penyelidikan. Nah, kajian sains dalam peradaban Islam bermaksud mengkaji keindahan hukum ilahi yang ditakdirkan ke atas alam semesta. Lalu bacaan dilakukan dengan nama Allah, sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, paradigma tauhid sebenarnya, ayat inilah yang mengilhami paradigma tauhid menjadi paradigma kajian sains tabi'i di kalangan ulama Islam ataupun saintis Islam. Dan juga Al-Quran juga menyeru kita agar memperhatikan segala kejadian langit dan bumi, memperhatikan perjalanannya serta kejadian siang dan malam. Ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di sini, ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan pada penciptaan langit dan bumi serta pertukaran
ya, siang dan malam benar-benar menjadi tanda keagungan ilahi bagi ulil albab. Di sini diperuntukkan kajian ini adalah untuk ulil albab, bukan ulil absar Abdallah, ya. Ulil albab, bukan ulil absar. Ya, ini hierarkinya sudah nampak ini. Orang bicara tentang astronomi dan falak, ini jelas bukan ulil absar. Ulil absar hanya melihat sesuatu dengan panca indera yang kasat mata, sebagaimana eksternal panca indera tadi, panca indera yang eksternal tadi. Sedangkan di sini yang menjadi khitab ayat ini adalah ulil albab. Maka saya menganggap Dr. Arwin termasuklah ulil albab di sini. Amin. Kemudian dari ayat ini juga Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa alam semesta bergerak secara tertib dan harmoni. Ya. Apakah sebabnya peristiwa harian seperti edaran matahari, bulan, bumi, dan cakrawala seluruhnya berlaku dalam suasana sedemikian tepat dan persis? Ini pertanyaan bagi kita yang berakal ulil albab ini. Nah, dalam hal ini, saintis Islam mengkaji keindahan sistem perjalanan alam semesta itu sebagai manifestasi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jisim, seluruh jirim, atau dalam hal ini, kalau dalam kajian akidah, dalam ilmu kalam, kita temukan istilah alam itu adalah ada namanya a'rad, ada namanya jauhar. Ya. Maka dalam ini para ilmuwan berbeda pandangan terkait dengan jauhar dan a'rad, a'yan dengan a'rad. Dalam kitab Aqaidah Nasafi ini juga dijelaskan, saya banyak membaca kitab ini dan banyak tercerahkan dalam kitab Aqaidah Nasafi ini penjelasan apa itu ru'yatullah, apa itu konsep alam atau kosmologi Islam terkait dengan konsep alam dalam kitab Aqaidah Nasafi dalam Abu Hafs Nasafi itu, yaitu segala sesuatu yang dengan segala bagiannya terdiri dari a'yan wal a'rad. Nah, di sini kita bisa kita baca lanjutnya. Dalam hal ini kita yang mengkaji ya, apa yang indah yang telah diaturkan Allah ini patut kita renungi, patut kita tadaburi, patut kita cari hikmah di situ. Maka dalam ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ya. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini menjelaskan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa hukum segala satu di alam jagat raya dan semesta ini semua diatur dengan tertib dan harmoni. Inilah, dan semua ketertiban hukum yang kita rasakan di alam dunia ini merupakan manifestasi kepatuhan alam terhadap takdir ilahi. Nah, di sini Islam bermaksud tunduk dan patuh kepada ketentuan ilahi atau tunduk dan patuh kepada hukum ilahi. Seluruh jisim langit dan bumi, seluruh jisim yang seni seperti elektron maupun nukleus ya, sehingga cakrawala yang mega mengelilingi pusat cakrawala bergerak sedemikian rupa dengan penuh peraturan sebagai simbol kepatuhan dan ketundukan kepada pencipta. Simbol kepatuhan yang sama dapat kita saksikan dalam nampak zahirnya di Mekah setiap haji. Inilah simbol yang nyata bagaimana semua bergerak menghadap Allah dan tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, jadi jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Keharmonian hukum alam dan simbol kepatuhan alam terhadap ketuhanan, maka dalam hal ini alam adalah muslim. Jadi muslim itu bukan hanya kita sebagai manusia,
tapi alam juga muslim. Sebagaimana pahaman para ulama dalam Islam, yang dimaksud alam itu bukan alam jagat raya saja, tapi kita juga termasuk alam. Karena alam dalam konsep ulama ataupun dalam Islam disebut muhdas, disebut muhdas, sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan. Jadi segala sesuatu yang ada permulaan itu disebut alam. Maka kita termasuk muhdas. Maka di sini kita termasuk alam. Maka di sini kalau kita pahami apa yang nampak pergerakan tawaf umat Islam ketika haji dengan bagaimana peredaran planet untuk mengelilingi orbit pusatnya. Nah, nanti kita jelaskan dua mazhab antara heliosentris dengan geosentris. Nah, ini menjadi pusat kajian dan perbincangan para astronom dan juga pakar falak juga. Ini yang menarik sebagai simbolisasi yang nyata tentang pergerakan para haji di Makkah juga. Nah, di sini simbol kepatuhan yang sama yang nampak itu juga itu menunjukkan keharmonian hukum alam dan simbol kepatuhan terhadap alam terhadap arahan ketuhanan. Maka di sini alam sebagaimana saya tegaskan tadi ini juga adalah muslim. Dalam artian secara maknawi bahwa saintis muslim tidak pernah memisahkan antara sains dan dengan iman, antara ilmu dengan agama. Kedua-duanya ilmu, baik itu ilmu empiris maupun tauhid, dikaji dalam acuan yang sama, sepadu dan saling berkaitan, tidak terpisah seperti amalan saintis barat. Nah, ini berbeda dengan saintis barat yang banyak diilhami oleh fahaman sofastoiyah tadi, kaum sofis. Dalam hal ini, Islam melihat bahwa kegiatan ilmu sebagai ibadah umum umat Islam. Ilmu sains tabi'i dikaji dalam satu paradigma kesepaduan ilmu yang berfungsi untuk melihat alam sebagai satu manifestasi keagungan ilahi. Jadi alam yang berjalan secara teratur dan tertib bukan terjadi dengan secara kebetulan, tetapi menerusi iradah dan perancangan ilahi yang penuh hikmah. Alam semesta yang menjadi objek kajian sains hakikatnya dianggap sebagai kitab terbuka yang harus dikaji secara selaras dengan kitab wahyu ilahi. Di sini kalau kita baca lagi bahwa konsep alam ini itu disamakan dengan kitab agung. Kalau kita baca kitab, kita jangan terlalu terfokus kepada bentuk zahir ataupun simbol. Tapi yang kita fokus adalah makna dari kitab itu. Kita membaca buku, yang tujuan kita membaca buku adalah mendapatkan makna, bukan melihat, mengamati bentuk huruf ataupun keindahan seni buku itu. Dalam alam ini juga begitu. Kita mencari makna yang merujuk kepada kekuasaan Allah yang telah menciptakan peraturan yang teratur yang dapat dalam alam ini. Ini paksinya. Seharusnya dalam kajian keilmiah abad modern ini semestinya hal ini yang harus kita lakukan. Bahwa setiap kajian atau penelitian yang dilakukan secara ikhlas akan berakhir dengan pengakuan keagungan ilahi dalam penciptaan alam semesta. Jadi hukum keseragaman alam yang dikira oleh saintis barat sebagai hukum tabi'i, hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan sunnatullah. Muslim yang bermaksud orang yang patuh dan tunduk kepada peraturan dan kehendak ilahi. Dalam pengertian ini, alam semesta yang berjalan secara teratur dan seragam hakikatnya juga patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita baca ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ini juga
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Maka dalam istilah ayat di sini itu adalah, kalau dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Jawi saya dapatkan, itu berarti alamat, itu tanda, ya. Berarti ayat qauliyah yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang ada di alam semesta ini juga ayat kauniyah, maka disebut ayat kauniyah. Maka ayat qauliyah ada ayat kauniyah. Ini juga terkandung dalam surah Al-Fussilat ayat 53 ini. Kemudian dari ayat tadi kita memahami bahwa himpunan segala tanda-tanda, ya, baik itu kejadian-kejadian semesta ini seluruhnya dirujuk dalam Al-Quran ataupun sunnah dan tradisi ilmu Islam sebagai al-amin, al-alamin. Maka kalau kita baca surah Al-Fatihah gitu, al-alamin, itu semua himpunan segala tanda tersebut. Malah perkataan alam, itu alamat, itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alam dan alamah. Keduanya berakar dari kata ain, lam, mim, yang juga merupakan akar kata dari ilmu. Yaitu satu lagi istilah dasar dalam Islam yang membawa maksud petunjuk, tanda, simbol, atau dalil. Nah, ini sama yang saya terangkan sebelumnya, bahwa alam ini juga dianggap sebagai kitab agung. Ibarat buku, ya. Ibarat buku yang kita perhatikan adalah petunjuk, tanda, simbol, atau dalil itu sendiri. Nah, itu juga senada dijelaskan oleh ulama Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Alfaz Al-Quran. Beliau menerangkan bahwa al-alam itu bermaksud kesan atau bekas yang dengannya sesuatu yang pada asalnya tidak diketahui itu menjadi ketahuan. Al-athar allati yu'lam bihi syai'. Al-athar allati yu'lam bihi syai'. Nah, ini saya jelaskan tentang konsep alam, ya. Sekali lagi saya rujuk kepada kitab Aqaid An-Nasafi karangan Abu Hafs An-Nasafi. Alam itu dengan segala bagian itu al-muhdas, terdiri a'yan dan atau jauhar atau atom dan a'rad atau accident. Jadi intinya dari definisi ini, suatu yang muhdas itu alam. Maka kajian alam atau penelitian alam, baik itu alam semesta ini juga termasuk kepada manusia. Itu kajian alam. Karena konsep alam juga di sini. Kalau dalam I'tisam bil I'tiqad karang Imam Al-Ghazali, alam ini tidak menganggap alam sebagai semesta fisik saja. Imam Ghazali mengatakan yang memaknai alam itu bukan hanya semesta fisik, langit dan bumi saja. Tapi justru sebaliknya. Bahkan segala sesuatu yang dimaksud sun'ullah, semua ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah, itu disebut alam. Gitu kita bisa rujuk kepada kitab Al-I'tisam fil I'tiqad karang Imam Al-Ghazali. Nah, sebagai janji saya karena saya orang Minang, nah, saya singgung sedikit konsep alam di Minangkabau itu terdapat dalam falsafah alam tak kambang jadi guru. Pemahaman alam di Minangkabau ini oleh sarjana Minangkabau juga bermacam-macam, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahami alam. Alam kalau dipahami secara adat berdasarkan kata alam tak kambang jadi guru dari kitab Hanafis ini, ya, Hanafis ini tidak menyamaratakan pahaman alam dari pahaman-pahaman budaya adat lain. Karena alam tak kambang dari guru ini dipahami adat gitu. Ini tidak ada bedanya antara pahaman alam dengan peradaban suku lain, baik itu Jawa ataupun Sunda. Tapi setelah kalau alam ini dipahami suatu yang fisik, ya, nah, ini kembali lagi merujuk kepada rumusan para orientalis. Dalam pahaman saya ketika memahami berdasarkan falsafah adat Minangkabau,
Maka alam di sini mencakup alam zahir, alam batin. Alam zahir ini alam di dunia ini, alam yang yakin, bukan alam zahir dan alam dunia, bukan alam zahir dan batin, dan alam dunia dengan alam akhirah. Ya, alam dunia dan alam akhirah. Jadi yang dimaksud alam itu bukan hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Maka di sini di Minangkabau, alam takambang jadi guru adalah semua yang datang, ya, dari dunia ataupun datang dari akhirat itu menjadi sumber ilmu, sumber nilai. Maka dalam falsafah Minangkabau, adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah, syarak mangato, adai memakai. Syarak dan adai ibarat awu jo tabiang, saliang sanda menyada keduanya. Dalam artian, syarak dengan adai itu ibarat pohon bambu dengan tebing. Biasanya kalau di Minangkabau itu ada sungai, di situ ada pohon bambu, tubur sungai, dan ada tebing. Tebing ini menjadi kuat dengan adanya pohon bambu, saling menguatkan satu sama lain. Ini ibaratnya pemahaman tentang adat dengan syarak di Minangkabau. Sehingga di sini alam takambang jadi guru ini dimaksudkan adalah alam dunia ataupun alam akhirah. Tidak sebagaimana dipahami oleh kitab Hanafis dalam alam takambang di guru adalah seorang penulis aktif atau produktif di Minangkabau itu, yang menyamaratakan alam dengan adat, sehingga muncullah pahaman alam itu terbagi dari 4 gitu. Ya, kalau dirujuk kepada adat, ada namanya adat subana adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, sehingga akibatnya semua lari dari kognitif atau pemahaman tentang fenomena alam sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kata tabi'i, tabi'ah ya, juga terbit dari bahasa Arab, pemahaman dari kata alam tadi. Yang dari kata tabi'ah berangkat dari kata toba'ah, ini turut digunakan untuk merujuk kepada tertib pembawaan yang telah direncanakan oleh penciptanya yang ada pada sekalian kejadian yang terdapat dalam alam semesta ini, dan umumnya disebut sebagai sunnatullah. Berarti disebut tabi'i atau tabiat itu tertib pembawaan, sebagaimana yang saya singgung dalam ayat sebelumnya, bahwa yang disebut sains tabi'i adalah ilmu pengenalan tentang ketertiban, ya, aturan, perjalanan, pergerakan, perubahan alam jagat raya ini. Berarti kalau di sini berbedalah maknanya, kata tabi'ah ini tidak sama diartikan dengan nature. Sebagaimana sarjana barat selalu mengatakan alam ini disebut nature. Ya, yang saya akan mengandaikan kalau kata nature itu hanya bermakna kepada mengkadimkan alam dunia ini. Ini seperti kalau di Malaysia ini masih berlaku ini. Ini juga salah satu kritikan dari bahasa Melayu selama saya menjadi mahasiswa di Malaysia. Ada istilah alam tabi'i ini diterjemahkan atau bahasa populer di Malaysia alam semula jadi. Alam semula jadi. Ini sebenarnya alam semula jadi ini diartikan dari nature, dari bahasa Inggris. Kalau ini terjadi, akibatnya pemahaman jadi keliru. Bang disebut nature ini seakan-akan mengkadimkan alam itu. Ya. Jadi seolah alam ini jadi kodim. Ini berbeda dalam pemahaman tabi'ah. Tabiat dalam Islam. Sebagaimana taba pada asalnya bermakna bekas atau kesan yang diterapkan atas sesuatu. Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu falak ya. Nah, falak ya atau astronomi ya, saya coba mendefinisikannya. Dan ilmu tentang kajian bintang dan sistem peredarannya. Ini saya kutip dari definisi Al-Khwarizmi Al-Khatib. Yang mana astronomi itu adalah perkataan Yunani, astro itu bintang, nomi itu ilmu. Nah, sehingga
Khawarizmi mendefinisikan astronomi adalah ilmu berkenaan pergerakan jisim-jisim langit atau al-ajsam as-samawiyah. Baik itu ukurannya dan bentuknya. Yang menarik di sini, ilmu falak atau astronomi ini diwarisi daripada para anbiya terdahulu, termasuk Nabi Idris alaihissalam. Jadi tidak benar juga kalau ada para sarjana orientalis ataupun sarjana barat, baik itu zaman Yunani, bahwa didasarkan oleh sarjana Yunani. Di sini kalau saya rujuk kepada kitab Ad-Dur An-Naqi karangan Syekh Umar An-Nuruddin, dan juga berdasarkan catatan Zubair bin Umar Al-Indonesi, ini membuat catatan dalam kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah. Dia mengatakan ilmu ini diwarisi dari para anbiya terdahulu, termasuk Nabi Idris alaihissalam. Berarti ini adalah secara asas ataupun sumber ilmu ini berdasarkan dari para anbiya, para nabi. Berdasarkan berarti ini ilmu Islam juga, astronomi ini. Nah ini Mafatil Ulum. Nah ini yang menarik nih dari ulasan dari kitab Khulasah Al-Wafiyah sekarang Zubair bin Umar. Saya bacakan. Nama ilmu ini adalah ilmu pengiraan al-hisabi dan penceraban al-irsyad, dan dimasyhurkan dengan nama ilmu falak, bagian ilmu hay'ah. Berarti ini ilmu falak bagian dari ilmu hay'ah. Orang Arab membahagikan ilmu ini yang di sisi orang Yunani dikenali sebagai astronomi dan bermakna hukum-hukum perjalanan bintang atau qawanin an-nujum kepada 3 bahagian. Karena ini buku bahasa Melayu. Pertama, deskriptif secara wasfi, tabi'i dan amali. Falak wasfi mengkaji tentang ihwal jirim-jirim langit atau ajsam as-samawiyah dan pergerakan, kemunculan, cara perjalanan, ketinggian dan kerendahannya, panjang, malam dan siang, dan yang bersangkutan dengan bulan, tahun, hilal, gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi falak tabi'i mengkaji tentang al-ihwal jirim-jirim tersebut dari segi dalil tentang peristiwa-peristiwa dan ilah peristiwa-peristiwa tersebut serta kaedahnya. Cabang ini dinamai ilmu tanjim atau ahkam atau ilmu melibatkan pendalilan atau istidlal. Sedangkan falak amali mengkaji tentang pengetahuan yang dicapai oleh 2 bahagian tadi dengan rubu al-mujayyab, al-muqantar, jadwal hisab al-zij, kemudian pencerat ar-rasyad dan logaritma. Ini bisa dibaca dalam kitab Khulasah Al-Wafiyah karangan Zubair bin Umar. Mungkin teknisnya mungkin Dr. Arwin lebih menguasai tentang ini. Sehingga akhirnya kalau kita sudah mendapatkan panduan bahwa ilmu falak, astronomi juga bersumber dari para anbiya, khususnya Nabi Idris. Nah, yang menarik kalau kita tadabburi dari ayat wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyams wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Jadi kata falak ini juga terdapat dalam Al-Qur'an, kullun fi falaki yasbahun. Segala sesuatu ya fil falak ya. Masing-masing dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini ada saya mengutip tafsiran yang menarik dari ayat ini. Yaitu dalam kitab Al-Asas fit Tafsir karangan Said Al-Hawa. Ini menarik kalau kita tadaburi di sini. Karena ini bicara falsafah, saya mentadaburi ayat ini luar biasa, agak pening juga, ya. Tapi minimal saya sudah menggarisbawahi bahwa Said Awa dalam kitab Asas Fit Tafsir ini menjelaskan secara lugawiyah ini ada perbedaan dan membawa konsekuensi pemahaman. Dinyatakan dalam ayat tersebut, kesemua malam, siang, dan matahari, dan bulan terapung beredar fil falak yasbahun. Ya. Yasbahun. Terapung beredar di udara seperti orang berenang. Yang menarik di sini secara lugawiyah, perhatikan kata kullun. Ya.
Kulun dengan tanwin ya, berarti melibatkan ke semua objek yang telah disebut sebelumnya. Yang menarik di sini, namun malam dan siang bukan objek seperti bulan dan matahari. Ya. Jadi yang menjadi objek, kalau kita lihat dalam kajian selalu itu benda-benda langit, bulan ataupun matahari. Tapi yang menjadi di sini adalah kata kulun ini, ya, kullu fi falaki yasbahun. Namun malam dan siang bukan objek seperti bulan dan matahari, tetapi termasuk dalam bilangan yang dimaksud. Ini berarti bumi tempat berlakunya siang dan malam itulah yang dimaksud terapung ke dalam orbit gitu. Kalau misalnya ada misalkan apa, karena istilahnya digunakan jamak gitu ya. Istilah yasbahun dalam ayat atas merujuk kepada 3 atau lebih objek. Dalam bahasa Arab tuh jamak kan, yasbahun. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwa yang terjadinya bulan, matahari dan siang dan malam itu fokus kepada benda langitnya bulan dengan matahari saja, seharusnya ayat tersebut yasbahani, bukan yasbahun. Nah, ayat ini menafikan pandangan ya orang yang berpendapat bulan dan matahari saja yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kalau jika hanya 2 objek yang dimaksud, tentulah kalimat tadi seharusnya bukan yasbahun tapi yasbahani. Itu penafsiran dari saya dalam kitab Ushul Tafsir. Jadi ibadah umat Islam seperti sholat ya, haji, puasa ataupun jadwal ibadah lainnya, arah kiblat, kesemuanya berkaitan rapat dengan ilmu falak sebenarnya. Para ulama menyatakan hukum mempelajari ilmu ini bertaraf fardu kifayah. Ya. Maka kalau hal ini kepakaran Dr. Arwin ini fardu kifayah oleh pandangan para ulama. Karena para ulama menyatakan hukum mempelajari ilmu ini bertaraf fardu kifayah. Ini bisa kita baca di karangan Husain Muhammad Al-Mahali misalnya menyatakan ilmu hitungan, hisab, pengiraan berkaitan falak khususnya merupakan satu rukun daripada sudut-sudut agama. Jadi contoh kegunaan ilmu ini dalam hukum fikih diperjelas oleh Abu Yasar Al-Bazdawi dalam risalah Fisim Tilkibah. Nah, di sini keilmuan ilmu falak sangat berkaitan dengan urusan keagamaan. Ya, hal ini dalam hal ibadah. Maka ilmu falak sebenarnya secara ini kalau kita bagi pembahasan tadi itu ada yang amali, ada wasfi. Itu kita bisa bedakan di situ. Kemudian kita masuk di mana letaknya dalam klasifikasi ilmu falak itu. Ya. Ketika saya baca kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali, Imam Ghazali mengklasifikasi ilmu itu kepada 2, yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama, kemudian ilmu akli. Ilmu akli atau ilmu pengetahuan intelektual. Nah, ilmu pengetahuan, ilmu intelektual atau ilmu akli ini juga terbagi 3. Dalam pembagian ini saya mendapat di mana letaknya astronomi atau falak ini. Astronomi itu masuk ke dalam pembagian yang pertama. Di situ termasuk juga matematika, logika. Matematika juga masuk aritmatika, astronomi, geometri, astrologi, dan seni musik. Logika termasuk seni definisi, analogi, dan silogisme, ilmu mantik ya, ataupun kias. Kemudian kedua ada ilmu-ilmu alam, observasi. Nah, kerjaan observatorium masuk ke pembahasan yang kedua, ilmu-ilmu alam dan eksperimen, juga termasuk kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kemi, fisika, kimia. Kemudian yang ketiga adalah ilmu penyelidikan eksistensi dan pembagiannya.
Dalam ini teologi, misalkan pengetahuan tentang kenabian, nubuah, dan soal mukjizat. Dalam pembagian ini yang paling tinggi sebenarnya adalah yang ketiga, karena ilmu penyelidikan, eksistensi, dan pembagian teologi. Kalau dalam kajian al-makulat, pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan al-jauhar, ya, sebagaimana konsep alam tadi, jauhar wal a'rad. Sehingga ilmu falak dikelaskan di bawah ilmu matematik, ya. Matematika dikenal sebagai ilmu taklim dalam tradisi Islam. Matematika terbit dari para pemikiran akal manusia, sedangkan akal pula dianugerahi Allah yang mulia kepada manusia. Bahkan menurut Imam Ghazali, ilmu bukan syariat terbagi kepada 3 bagian, baik itu secara harus, terpuji, dan dikeji. Matematika dan kedokteran menurut Imam Ghazali adalah 2 contoh ilmu yang terpuji dalam kategori ini. Nah, kajian ilmu falak dilakukan sebagai cabang ilmu matematika yang bertaraf fardu kifayah menurut Imam Ghazali. Nah, ini juga bisa bisa kita pahami matematika ini karena ada sumbernya. Dari Al-Qur'an dijelaskan wa ahsa kulli syai'in adada. Dan dia menghitung, dan Allah menghitung segala satu persatu. Nah, sekarang kita bahas tentang martabat pengetahuan manusia. Martabat pengetahuan manusia bisa diklasifikasikan berdasarkan sumber, ya, ataupun kegunaan. Pertama, ilmu atau pengetahuan manusia itu bersifat absolutely absolut, mutlak secara mutlak. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ini yang disebut dengan ilmu. Yang kedua, pengetahuan manusia bersifat relatively absolut. Dia itu mutlak secara nisbi. Kemudian yang ketiga adalah absolutely relatif. Nisbinya secara mutlak. Nah, dalam gambaran ini saya boleh sampaikan klasifikasi itu. Wahyu, ya. Wahyu itu termasuk kepada tingkat pemahaman manusia, pengetahuan manusia pada level absolutely absolut. Sehingga dia menjadi sumber mutlak secara mutlak. Maka dialah yang disebut ilmu. Karena ilmu ini, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ketika ilmu itu mengetahui kebenaran dan mengenali kebenaran. Maka ulama itu, ya, ulama itu disebut ulama, dia mengenali kebenaran atau mengenali ilmu itu, bukan memiliki ilmu itu. Ya, mengenali bukan memiliki. Ya, kalau dalam kajian Kristen, kalau dibedakan dalam Islam, kalau di Kristen itu disebut clergy. Ya, kalau di Kristen itu clergy. Dia pahami sebagai memiliki kebenaran. Sedangkan ulama mengenali kebenaran. Di situ bedanya. Kalau memiliki kebenaran, dia salah benar. Kalau diletakkan jabatan dia sebagai clergy, maka dia tidak mungkin salah, dalam artian tidak dipertentangkan. Nah, karena dia clergy, karena dia rijaluddin ataupun agamawan gitu. Disinilah bedanya konsep Kristen dengan Islam. Agamawan itu memiliki kebenaran, sedangkan ulama mengenali kebenaran. Ketika seseorang dianggap berilmu, tetapi salah berfatwa, maka hilang keulamaannya. Karena di sini kalau dalam disebut ilmu wahyu tadi itu, karena bergerak kepada al-yakin, tidak ada la raiba fih. Berarti yakin, sebagaimana dalam Al-Quran, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. La raiba fih, tidak ada keraguan terhadapnya. Berarti ini sumber keyakinan, sumber ilmu. Ya kan? Di sini disebut ilmu al-wahyu. Yakin, la raiba. Sedangkan relatively absolut, mutlak secara nisbi, itu al-akal wal his. Ta'akulan, proses ta'akulan, pencernaan secara intelektual, secara panca indera, ini masuk kepada sibhul ilmi.
Ya, sibul zon dan syak. Zon ini ketika tingkat yakinnya lebih tinggi dibanding tingkat keraguannya, itu disebut zon. Ya kan? Tingkat keyakinannya lebih tinggi daripada tingkat keraguannya disebut zon. Kalau 50-50 antara ragu dan yakin disebut syak. Jadi la syakka berarti dia ragu-ragu itu. Ragu-ragu 50% yakin, 50% ragu. Nah, disebut syak. Kalau misalnya ragunya lebih banyak dibanding yakinnya disebut waham. Ya, ini istilah-istilah dalam teknikal, istilah-istilah yang teknis dalam kajian kalam dan falsafah ini. Sehingga kita bisa membedakan, tidak semena-mena kita letakkan, saya waham lah. Nah, tentang meragui sesuatu. Jadi ada hierarkinya. Kalau ya ilmu tidak ada keraguan, itu mendatangkan keyakinan. Maka saya katakan tadi, berdasarkan dalam kitab Other Mind tadi, kata John Huston tadi, if you know, you cannot be wrong. If you are wrong, then you don't know. Gitu. Kalau kamu tahu tentang suatu, maka tidak mungkin salah. Kalau salah, berarti kamu tidak tahu. Nah, di sini dasar epistemologisnya. Berarti persoalan al-akal, persoalan al-his, al-idrok, al-mustarak tadi dalam artian panca indera tadi, ini bicara pada level zon dan syak. Kemudian al-hawa. Al-hawa ini, kalau yang tadi itu al-akal, al-his itu sibhul ilmi namanya. Dia menyerupai ilmu dalam artian relatively absolute. Sedangkan al-hawa ini masuk kepada absolutely relatif, dia nisbi secara mutlak. Dalam artian inilah yang disebut ghairul ilm, al-hawa. Biasanya hanya pandangan satu orang. Ya. Nah, persoalan waham al-hawa ini pemahaman kita, tingkat atau fluktuatif pemahaman kita, pembahasannya antara waham, dolal, dan safah. Sifah itu bodoh. Waham tadi yang saya jelaskan, keraguan lebih banyak, lebih tinggi daripada keyakinan, disebut waham. Nah, dolal ini beda. Disebut dolin, walad dolin, orang yang tidak mengerti atau tidak berilmu. Tidak berilmu disebut dolin. Orang yang tidak berilmu melakukan sesuatu, dia pasti salah. Nah, disebut dolin, dolal. Maka dalam masalah lain, orang yang dolal itu disebut sifah atau safih atau bodoh. Orang yang tidak punya berilmu disebut bodoh. Lawan orang berilmu berarti alim. Lawan daripada alim disebut safih atau bodoh. Nah, itu dalam klasifikasi martabat pengetahuan manusia yang bisa dikategorikan absolutely absolute, itu bisa kita lihat dari wahyu, Al-Quran, dan hadis. Kemudian relatively absolute, mutlak secara nisbi, itu persoalan-persoalan yang ta'akulan, wal his al-mustarak, wal his al-idrokiyah. Kemudian al-hawa. Nah, kalau kita sudah pahami klasifikasi tadi, maka dalam pengertian penyelidikan kita, baik dalam bidang apapun termasuk ilmu astronomi atau ilmu falak, saya mengutip pandangan Prof. Syed Nakib Alatas dalam kitab Prolegomena to Metaphysical Islam. Di situ Prof. Alatas menyinggung ya, the Tauhid Method of Knowledge. Menurut Prof. Alatas, Tauhid Method of Knowledge tadi, metode tauhid dalam ilmu adalah they combine in their investigation in the same time on their person, the empirical and the rational, deductive and the inductive method, and affirmed by no dichotomy between subject and the object, so that they all affected what I would call the tauhid method. Berarti mengkombinasikan investigasi mereka,
in the same time intervention, dalam arti intervention ini hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang alim, ar-rasih fil ilmi, biasanya Allah bagi kepada setiap orang itu kelebihan daripada yang lainnya. Ini yang disebut aulia, ya. Orang diberikan kemampuan khusus. Ini juga menegaskan ataupun menyatakan adanya ilmu laduni. Bahwa dalam Islam ada orang-orang yang diberikan ilmu laduni oleh Allah. Tanpa proses pendidikan dia diberikan hikmah. In their version. Kemudian empirical and rational, persoalan-persoalan empirical dan rasional, deduktif dan induktif, semuanya itu tidak ada dikotomi. Kalau selama ini dalam riset metodologi dalam perguruan tinggi kita selalu ada dikotomi, apakah itu secara kualitatif, kuantitatif, baik itu secara empirical atau rasional, itu apakah secara induktif ataupun deduktif. Semuanya dipisah. Padahal semua bisa dikombine. Sehingga dikenalkanlah konsep tauhid metode dalam ilmu. Ini berdasarkan, inilah yang bisa saya anggap sebagai inspirasi dari tauhid metode tadi, bahwa dalam Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, ya, yang menciptakan. Berarti semua alam jagat raya, semua yang muhdas ini perlu dibaca dengan menyebut nama Tuhanmu, dibaca, diteliti, dikaji dengan nama Tuhan. Kalau kita menafikan Tuhan dalam setiap gerak penelitian kita, inilah maka wajar kita tidak mendapatkan ilmu, hikmah, dan makna itu sendiri. Sehingga kalau disimpulkan, konstruksi epistemologi Islam dalam ilmu astronomi yang paling tinggi adalah sebagaimana absolut kita mesti merujuk kepada Al-Quran. Ya. Kemudian sumber ilmunya adalah Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Kemudian Al-Ijma'. Kalau dalam usul fiqh kita kenal, ya, epistemologinya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya. Kalau usul fiqh. Dalam fikih juga itu, tapi Imam Ghazali menggunakan tiga ini, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ijma' ini bisa dilakukan ijma' sahabah, ijma' ulama, ataupun al-ijma' al-ummah. Kehilangan ijma' ini mendahirkan hasil penelitian, hasil putusan yang tidak yang tidak kuat secara epistemologinya. Kalau ijma' ini tidak tercapai. Sebagaimana sekarang berlaku perbedaan, ya, standar dalam penentuan kebenaran bahwa telah masuknya bulan puasa ataupun hari raya Idul Fitri. Tidak berlakunya ijma'. Baik itu ijma' ulama, ijma' al-ummah, apalagi ijma' sahabat. Ini yang kalau tekniknya bagaimana nanti kita mungkin Bapak Ibu Ustadz-ustadz lah yang pakar falak lah yang paham tentang ini. Tapi saya melihat kita simpulkan konstruksi epistemologi Islam bisa dilihat ini. Karena ijma' ini bisa mengakumulasi semua kepakaran para ulama, para sahabat, ataupun orang-orang alim yang ada di ummah ini. Baik itu kepakaran di bidang ini, sehingga semua kepakaran itu dituangkan dalam ijma', akibatnya memperkuat satu sama lain. Sebagaimana dalam di Minangkabau, adat dan syara itu sibarat awu jotabiang saliang sanda menyandaka duonyo. Nah, mungkin saya mengutip beberapa lah, mungkin tampilan ada beberapa ulama yang telah menghasilkan karya falak. Mungkin banyak lagi, tapi ini yang ma'ruf saja. Termasuk ulama Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, ya, dengan juga Syekh Tahir Jalaluddin. Ini juga menjadi tokoh utama dan banyak karyanya yang patut kita kaji lagi sebenarnya. Dr. Awin mungkin sudah mengumpulkan
karya-karya ulama, baik itu Aceh, baik itu Minangkabau juga, mungkin di Malaysia juga banyak. Di Khazanah Fataniyah juga masih banyak manuskrip ilmu falak yang belum dikaji. Mungkin bisa didapatkan manuskrip tersebut sehingga menjadi bahan kajian yang sangat luas. Ini saya juga pilihan Mustika, ya, Haji Muhammad Nur Ibrahim Al-Kelantani, ya, Muhammad Saleh Harun Kamboja, dan banyak lagi, Syekh Tahir Jalaluddin Johor, Syekh Tahir Jalaluddin Perak, dan semua banyak yang patut kita kaji lagi ini sebagai sarjana falak atau sarjana astronomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Intinya, kita Muslim mesti bersikap rasional tanpa rasionalisme, bersikap empirikal tanpa menganut empirisisme, bersikap kritis dalam mencari pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum min jamil khata'at wal ghalatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mistra yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Ini materi kajian filsafat yang dihubungkan dengan astronomi, yaitu konstruksi epistemologi Islam telaah bidang astronomi. Nah, ini mungkin kepada para peserta yang ingin menggali lebih dalam atau juga ada yang ingin lebih jelas begitu, diperjelas, kepada para peserta dipersilahkan menyampaikan pertanyaan ataupun pandangannya begitu, bisa melalui kolom chat atau juga mengaktifkan tombol raise hand bertanya secara langsung. Untuk sesi awal mungkin kami persilahkan untuk 3 orang pertama. Yang pertama ada Ibu Era Zufia Lina yang ingin bertanya. Mungkin kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bu untuk mengaktifkan mic-nya. Silakan kepada Ibu. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nah, kebetulan saya juga pendidik Semarang. Nah, saya atas tafsir seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itu saya masih butuh penjelasan lagi. Jadi bagaimana Said Hawa ini memandang ayat itu, Pak? Kan ayat ini mengatakan bahwa ayat di atas mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Jadi, dan menurut Said Hawa ini malam dan siang itu juga beredar atau bagaimana Pak? Saya masih belum menangkap gitu. Jadi saya mohon penjelasan lagi tentang penafsiran Said Hawa terhadap ayat yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kamu langsung dijawab saja, Pak Mistra. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih bagi penanya ini pertanyaan yang baik sekali. Sebenarnya saya cuma menyinggung bahwa pentingnya kita mendalami Al-Quran dari segi bahasa secara asbabun nuzul dan siyaqul kalamnya itu, sehingga itu jelas maksudnya redaksi ayat itu, sehingga kita tidak terkelirukan dalam memahami Al-Quran. Di situ Said Hawa kalau memang menjadi objek, ya, karena kalau dalam kajian kita terbagi, ya, selama ini ada yang heliosentris, ya, ada yang geosentris. Pusat alam tata surya ini ada yang bilang itu bumi, ya, ada yang bilang matahari. Nah, kemudian di dalam pemahaman sarjana atau ulama Islam termasuk Khawarizmi, akhirnya dirombak pemahaman yang awalnya geosentris menjadi heliosentris, gitu, ya kan? Namun yang menjadi ayat ini, kalau kullun fi falaki yasbahun, ya, berarti semua, ya, objek, ya, semua objek. Kata kullun itu kan kata mafhum lil jami', semua benda, baik itu jirim atau jism, baik itu a'yan wal a'rad, ya, itu fi falaki yasbahun,
yaitu beredar pada orbitnya masing-masing. Ya. Jadi kalau ada yang memahami dua sentris bahwa hanya yang beredar itu hanya bulan dan matahari saja yang yasbah dalam orbitnya, karena terjadinya siang dan malam, orang melihatnya adanya siang ya karena matahari kan gitu. Adanya malam karena tertutupi oleh bulan. Nah, kalau dalam ayat lain kata nur wadho juga ada pemahaman tersendiri. Nur itu wasyamsu wal qamar, ya kan ada tuh. Ada kata nur, ada kata daw. Kata nur itu cahaya, kata daw bersinar. Nah, sekarang bulan ini menghasilkan cahaya sendiri atau memantulkan cahaya matahari. Itu juga ada konsep tersendiri, itu antara konsep daw, ada konsep nur. Nah, di sini dalam pemahaman ayat ini jelaskan bahwa bulan hanya memantulkan cahaya, bukan menghasilkan cahaya. Memantulkan cahaya matahari. Yang mempunyai cahaya itu hanya matahari. Maka di sini dalam ayat ini menjelaskan semua objek, ya, baik itu jirim atau jisim di alam semesta ini, itu fi falaki yasbahun, semua berada pada orbitnya secara teratur. Kalau ada yang berubah sehingga terjadilah fenomena-fenomena alam yang jarang terjadi, baik itu gerhana bulan, gerhana matahari, ataupun lain-lain sebagainya terjadi. Ketika terjadi pertemuan-pertemuan titik yang berbeda itu, yang seharusnya tidak di situ. Maka terjadinya siang dan malam, ya, kalau hanya dipahami, ada yang mengatakan bahwa hanya bulan dengan matahari saja, karena terjadinya matahari dan bulan kan di bumi, ya, ya kan? Seolah-olah itu saja yang menjadi pada orbitnya. Kalau yang lain tidak. Padahal di sini kata kulun ini menjelaskan dan menyatakan kembali semua, ya, alam semesta, baik itu jisim, a'rad jauhar wal a'rad, semua alam ini itu fi falaki yasbahun. Kalau bulan sama matahari saja itu seharusnya bukan kullun, yasbahani, huma yasbahani. Huma fi falaki yasbahani. Tapi ayat tidak begitu. Nah, jadi seperti itu, mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Mungkin tekniknya mungkin Dr. Arwin bisa bantu penjelasan lebih teknikalnya tentang pergerakan astronomi. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Mestra yang telah menyampaikan jawabannya. Jadi banyak sekali informasi-informasi, ilmu-ilmu yang dapat kita peroleh pada kesempatan ini terkait dengan makna-makna seperti tadi disampaikan oleh narasumber terkait dengan konsep alam, tabi'i, ilmu. Dan di sini juga telah ada juga pertanyaan di kolom chat. Nah, sebelum ke kolom chat, silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Mohon izin bertanya, Ya, Pak Moderator. Kepada Ustaz Senario kami persilahkan. Ya, ya baik. Assalamualaikum. Saya dosen ilmu falak dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Ya. Ada dua yang ingin saya tanyakan. Pertama, di Quran ada disebut ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ya. Ini terkadang Pak Firman, kalau kita hanya mengandalkan ainul yakin, ternyata mata kita bisa tertipu. Ya, misalnya kita melihat sebatang pena yang dimasukkan ke dalam air yang diisi gelas. Mata kita mengatakan bahwa pena itu bengkok, patah. Tapi kalau secara ilmu, itu tidak, kita akan mengingkari itu. Nah, ini tolong diperjelas. Jadi sebetulnya yang urutannya itu, apakah seperti Al-Quran? Ilmu yakin dulu, baru ainul yakin, lalu hakul yakin. Karena kita dalam tradisi ilmiah itu ternyata observasi dulu, baru kita mendapat pengetahuan. Nah, jadi itu tolong pencerahannya dari Pak Firman. Ya. Yang kedua Pak, dalam
masalah hisab ru'yat, kita ini kalau dalam soal angka itu mutlak, angka itu sama. Misalnya ketinggian hilal 1 derajat 30 menit misalnya di atas ufuk ya. Nah, tapi ketika memaknai angka itu, ini kita kadang berbeda sesuai dengan sudut pandang yang kita gunakan, yang bahasa sederhananya yaitu kriteria. Sehingga kita saat ini ada kriteria wujudul hilal, ada kriteria Neomabim, dan ada kriteria KIG Turki gitu. Jadi ini yang kebenaran ini kebenaran yang bagaimana ini Pak? Apakah kebenaran yang sophisticated apa itu ya? Nah, ini mohon kiranya diklasifikasikan kemana kalau kita melihat kebenaran itu dari sisi kriterianya ini. Kriteria apa nih? Penentuan awal bulan Hijriah ya. Bukan angkanya, kalau angkanya kita akan tetap sama Pak gitu ya. Demikian itu Pak dua pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau langsung dijawab saja kepada Ustaz, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sunario ya. Ya. Pertanyaannya berat sekali ya. Tapi begini, saya coba ini ya. Mungkin dari penjelasan saya di awal ada yang bersifat absolutely absolute, relatively absolute, kemudian absolutely relatif gitu ya. Maka merujuk kepada ilmu yakin, ya, ainul yakin, wa haqqul yakin. Itu juga bagian, itu juga hierarki keyakinan juga itu. Ilmu yakin itu biasanya karena memang gini ya, apa yang kita pegang dalam akal kita, apa yang kita percaya pada diri kita, apa yang tersimpan dalam benak kita, maka apa yang kita katakan bahwa pengetahuan merupakan keadaan jiwa sebenarnya, atau mental atau state of mind ya, itu bisa saja berubah-ubah, tetapi mungkin juga kekal dan tak berubah, ya kan? Maka kalau dilarikan pertanyaan kepada ilmu yakin ya, pengenalan kepada keyakinan ya, pengenalan tentang suatu secara yakin ya, kemudian ainul yakin itu level lagi secara pengalaman ya, kemudian hakul yakin ya, itu lebih tinggi lagi gitu. Kalau kita pahami hierarki ini jelas ya. Kalau mungkin sederhananya begini, ada istilah-istilah yang sudah menjadi istilah umum dalam kajian keilmuan kita, kadang penjelasannya atau pemahamannya itu tidak tepat sebenarnya ya. Dalam artian begini, ilmu yakin adalah pengenalan itu secara yakin, berarti tidak ada keraguan, ya kan? Cuma kalau dicarikan contohnya, mungkin kekeliruan terjadi. Ada juga saya mendengar kajian sehingga membuat orang itu keliru tentang pemahaman ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Misalnya kalau terjadi ada kabar bahwa gedung KPK terbakar, ya, ada kabar gedung KPK terbakar. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita percaya kabar itu, gedung KPK terbakar. Kemudian kalau pada ainul yakin, tidak cukup hanya meyakini apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dari panca indera, ya, tapi kita juga menyaksikan, pergi ke Jakarta, pesan tiket pesawat ke Jakarta, melihat fenomena. Apakah gedung KPK terbakar? Ini contoh ya, mohon maaf ya. Iya. Apakah ada indisi kebakar? Misalnya terbakarnya sebuah gedung, adanya asap. Ya. Mata melihat, panca indera melihat apakah ada asap. Adakah sesuatu pergerakan yang mengindikasikan kepanikan? Kalau ada, berarti ini levelnya adalah ainul yakin. Iya. Ya kan? Kemudian pada level hakul yakin,
mendapat kabar gedung KPK terbakar, tiket pesawat ke Jakarta, kemudian mendatangi lokasi, kemudian mendekati gedung itu, apa yang bisa merasakan ya adanya hawa panas, adanya orang berlarian untuk menyelamatkan diri, ada yang berusaha untuk memadamkan, ada hawa panas dan ada benda-benda gedung itu yang berjatuhan. Secara pengalaman kita mengalami itu, ini levelnya tertinggi Bapak. Hakul yakin. Yeah. Jadi itu, kalau bisa saya bawakan seperti itu. Tapi kalau apa yang saya pahami dalam ilmu basyari atau ilmu manusia, itu bisa diklasifikasi pada 3 tadi, yaitu ilmu yakini, ilmu zonni, dan ilmu wahmi. Itu saja. Wah, iya, iya. Kategori tadi. Ilmu yakin, ilmu zonni, wal ilmu wahmi. Itu saja. Ya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan lupa saya. Tentang apa itu? Kebenaran penetapan tanggal 1 itu Pak. Kalau angkanya sama, tapi perbedaan kita itu hanya pada kriteria yang kita terapkan gitu. Jadi ada kriteria wujudul hilal, Muhammadiyah, ada kriteria apa tuh? Neomabim, pemerintah, dan ada kriteria lain-lain. Angkanya sama Pak, cuma memberi arti. Nah ini kebenarannya kemana ini? Kebenaran Al-Indiyah. Al-Indiyah. Tergantung masing-masing, karena masing-masing berpegang kepada kriteria masing-masing gitu loh. Jadi kalau nah mungkin saya coba saya singgung sedikit ya. Apa yang kita pahami tentang ru'yah saat ini hanya pada level nazar. Ru'yah, ya kalau kita baca dalam kitab Majmu'ul Mutun, ya, ini mau lagi-lagi saya mengutip Majmu'ul Mutun, Pak Syam Abdul Wahab Al-Jani, Al-Jabi. Boleh dalam pembahasan ru'yatullah, ya. Wa ru'yatullah ta'ala bil basari jaizatun fil aqli wajibatun fin naqli wa qad waradat dalil as-sam'iyyu bil ijabi ru'yatil al-mu'minin Allah ta'ala fi daril akhirah fayura la fi makan wala ala jihatin min muqabalatin aw ittisali syu'ain aw subutin masafatin baina ra'i wa baina Allah ta'ala. Di sini man ru'ya bukan pada level teleskop. Teleskop hanya level nazar. Maka ru'yah sebenarnya ada ayat juga ru'yatullah, ru'yah fil manam. Berarti bukan melihat dengan panca indera eksternal, tapi juga bisa panca indera internal. Karena panca indera internal itu lebih tinggi daripada pada panca indera eksternal. Ini korupsi ilmu saat ini dari kata ru'yah. Ru'yah, penggunaan ru'yah itu lebih tinggi daripada nazar. Para ulama dahulu tidak ada, mungkin belum ada seperti observatorium yang dimiliki oleh sekarang ini. Tapi tahu mana kiblat, arah kiblatnya, mana kapan waktu sholat. Maka di situ para ulama ada yang dibekali sesuatu melebihi manusia lain. Dalam hal ini al-basirah atau sifatnya ru'yah. Kalau ada kenapa ru'yah ini tidak menjadi menjadi terasosiasi atau menjadi perlembaga, karena memang korupsi ilmu itu merosotkan kualitas ulama. Ulama merosot, maka kemampuan dalam hal ru'yah semakin jarang dan langka terjadi. Sehingga dipahami ya ru'yah itu ya nazar. Sebenarnya ru'yal hilal itu sebenarnya melihat dengan level spiritual instrument pada seorang ulama
yang diberkati oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia mengenali itu, maka di sini ru'yah ini memverifikasi ya. Jadi ru'yah memverifikasi hitungan. Kalaupun hitungan tetap, kata Bapak, kalau tidak dijustifikasi oleh ru'yah, maka itu juga belum kuat. Iya. Mungkin gitu komentar saya, Pak. Jadi Bapak ini mengikut penganut ru'yatul hilal ya. Ya kita, karena ru'yah selama ini dipahami nazar, padahal ru'yah itu adalah level tertinggi, hanya diberikan kepada aulia Allah, orang yang diberkati oleh Allah. Dan ini jarang terjadi sana kemerosotan ulama, sehingga kemampuan ini tidak jarang lagi terjadi. Mungkin ada, kita tidak tahu. ya. Mohon maaf ini kalau ada agak berbeda dengan Muhammadiyah pemahaman ini. Mungkin ada, saya berdasarkan apa yang saya pahami, istilah-istilah dalam bahasa Arab, kata-kata kunci bahasa Arab ini tidak sama dipahami dalam realitas sekarang itu. Itu aja mungkin. Iya. Bukan saja Muhammadiyah, Pak. Yang penganut imkanur ru'yah itu juga sebetulnya bukan ru'yat, Pak. Ya, betul. Iya, jadi itu ya. Jadi mungkin apa itu ujung-ujungnya nanti ru'yat juga ditinggalkan. Ru'yat yang bermakna nazar itu tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Saya pernah membagikan buku Syekh Hamzah Yusuf ya. Mungkin saya cerita juga ke Dr. Arwin, kepada Prof. Tono Saksono. Oh iya. Langsung komentar beliau, ini nggak bisa ini kita mendirikan kalender internasional kalau semuanya ru'yah. Mungkin pemahaman saintis rata-rata ru'yah itu nazar gitu. Pada level panca indera eksternal. Benar ya. Ya kalau ru'yah nggak bisa buat kalender Pak kita. Kalender. Ya terima kasih Pak Herwan ya. Afwan. Terima kasih, sangat menarik nih diskusi dan dialog terkait dengan pembahasan kita. Ini nanti kalau bagi yang kurang paham peserta, termasuk saya juga, ini yang istilah-istilah teknisnya nanti bisa ditonton ulang ini di channel YouTube Oifum itu berulang-ulang, jadi bisa lebih paham lagi. Termasuk saya juga nanti akan nontonnya akan berkali-kali juga. Kalau ini bisa slide-nya Pak Moderator, nanti slide-nya dibagiin. Siap, nanti kami mohonkan juga kepada sumber nanti bisa men-share materi kita pada hari ini. Mungkin di sini kepada para peserta yang ingin masih, waktu kita juga sudah menunjukkan jam 12, mungkin kita sudah cukupkan juga. Kepada Medsa mungkin ada kesimpulan sedikit beberapa menit. Ini pada Dimas Daus, kami persilahkan. Ini singkat saja mungkin pertanyaannya kepada Mas Dimas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Dayat. Assalamualaikum Ustaz Meta, terima kasih atas paparan materi yang sangat luar biasa tentang konstruksi epistemologi. Mungkin singkat saja yang saya tanyakan, tadi karena banyak mengutip Nakib Al-Aktas, jadi saya ingat salah satu jargon beliau kan Islamisasi sains. Nah, bagaimana konsep Islamisasi sains yang settle, yang tepat ketika kita melihat penemuan sains terbaru begitu. Kadang ada yang menyamakan dengan ini sudah tertulis dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, tapi ada juga yang menegaskan itu, ada yang bilang ini bukan untuk diunifikasikan, ini untuk diintegrasikan dan lain sebagainya. Nah, menurut Ustaz Meta sendiri, bagaimana konsep Islamisasi sains yang diusung oleh Nakib Al-Aktas yang relevan dengan penemuan-penemuan sains terbaru? Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Bapak siapa? Pak Dimas ya. Pertanyaannya berat juga ini. Begini Pak Dimas, apa yang saya pahami, Islamisasi berdasarkan Prof. Syed Nakib Al-Aktas itu adalah Islamisasi diri, di dalam diri, bukan di luar diri, sebagaimana Ismail Faruqi. Ini berbeda antara Islamization dengan Islamization. Kalau Islamization, semua diislamkan di luar diri, padahal dalam diri itu, yaitu yang fokus Islamisasi Prof. Syed Nakib Al-Aktas. Dalam hal ini, bagaimana kita memahami Islamisasi dimulai dari epistemologi di dalam diri. Kemudian berdasarkan metafisik. Ya. Metafisik inilah beyond fisik, melangkaui fisik.
Maka ini bisa dihasilkan dari ulama-ulama ar-rasih fil ilmi, al-auliya. Ya. Maka dalam hal ini islamisasi menurut Prof. Latas itu yang sederhananya, saya sederhanakan, adalah islamisasi di dalam diri, bukan di luar diri. Sebagaimana Ismail Faruqi melakukan. Cuma dalam agenda, maka ketika tema ini saya pilih, ya, konstruksi epistemologis Islam ini adalah ya epistemologi Islam dalam diri kita yang perlu kita benahi dalam melihat kajian astronomi atau falak. Maka saya coba meletakkan ru'yah pada level metafisis, bukan fisik. Nah jadi gitu Pak Dimas. Itulah mungkin sederhananya saya sampaikan perbedaannya. Kalau islamisasi secara instrumental, maka apa yang dilakukan oleh para Ibn Shatir ataupun dalam mendirikan observatorium di Baghdad, di Bologna itu adalah islamisasi instrumental, ya, melakukan mewujudkan secara instrumental apa yang diperlukan oleh agama. Mungkin itu Pak Dimas. Allah alam. Boleh disambung dengan penutup, Ustaz? Oke, kalau penutup sama kayak apa yang saya sampaikan, kita boleh bersikap rasional tapi tidak mesti menjadi rasionalisme. Rasionalisme itu adalah faham meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran. Kita juga bisa menjadi saintisme ataupun empirical, ya, tidak terjebak kepada empirisisme. Ya, bahwa sumber kebenaran kita boleh bekerja meneliti secara empirik, tapi tidak terjebak kepada logika empirisisme. Mungkin itu saja sebagai penutup pada kesempatan pada pagi ini. Wallahu alam bisawab. Astaghfirukum min jamil khata'at wal ghalatat. Wallah bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Miftah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang banyak memberikan pencerahan dan wawasan bagi kita semua terkait dengan tema kita, yaitu konstruksi epistemologi Islam telah bidang astronomi, yang pas sangat sekali dibawakan oleh materi dengan latar background yang luar biasa. Kemudian kami informasikan juga kepada para peserta, OIF UNSU juga memiliki beberapa channel medsos OIF, yaitu diantaranya ada IG, kemudian di Instagramnya OIF UNSU, di Facebooknya Observatorium Ilmu Falak UNSU, dan di channel YouTube, Twitter, dan juga di TikTok juga ada. Jadi bisa mengikuti seluruh perkembangan informasi-informasi OIF UNSU berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada seluruh para peserta yang telah ikut hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.